brand mendunia yang memulai usahanya dari industri perlengkapan berkuda. Siapa yang tidak kenal brand fashion yang sudah malang melintang di dunia fashion selama 150 tahun dan berasal dari negara Perancis. Hari ini akan kita bahas dan cukup menarik sejarahnya. Ya, benar. Hari ini yang akan kita bahas yaitu brand Hermes. Menurut para pecinta brand tersebut, memiliki suatu produk dari brand Hermes ini merupakan kebanggaan tersendiri. Bahkan ada beberapa pecinta brand Hermes merasa nilai dari mereka bisa tergerek hanya dengan memakai produk Hermes. Sebutan brand Hermes di Indonesia ataupun Hermes di Prancis bukan hanya sekedar desain, inovasi, ataupun bentuk pemikiran kreatif saja. Namun, di balik kesuksesan Hermes sudah menjawab berbagai tantangan pasar modern ataupun industri fashion yang bersaing ketat secara global. Hal ini terbukti dengan Hermes selalu menduduki peringkat teratas di antara brand-brand internasional di dunia fashion juga seperti LV, Gucci, Dior, dan lain-lainnya. Mungkin nanti bisa kita bahas juga satu persatu brand fashion dari Eropa ini di konten kita berikutnya. Langsung saja kita kembali ke sejarah brand Hermes sebelum dikenal di dunia fashion. Pada tahun 1837, Thierry Hermes selaku pendiri Hermes membangun sebuah industri pabrik kecil, bukan berupa tas ataupun perhiasan yang indah. Industri tersebut memproduksi peralatan dan perlengkapan untuk kereta kuda seperti pelana atau tali kekang. Itulah mengapa Hermes menggunakan logo kereta kuda dan masih digunakan hingga saat ini logo tersebut yang sudah masuk ke otak para pecinta brand Hermes. Mendapatkan penghargaan Expositions Universelles di Paris pada tahun 1855 dan 1867 sebagai industri terkemuka pada zamannya. Perjalanan Thierry Hermes dalam mengembangkan bisnisnya tidak berlangsung lama. Beliau wafat pada tahun 1878, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Charles Emile. Mulai menarik di tangan putra keduanya, Charles Emile, perusahaan Hermes mulai berkembang pesat dari waktu ke waktu. Charles mulai mengembangkan bisnisnya dengan membuat beberapa produk baru seperti jaket golf kulit di tahun 1918 yang dibuat khusus untuk Prince of Wales. Mulai tahun 1920, pakaian dan aksesoris diperkenalkan ke dalam portofolio Hermes. Produk-produk Hermes memang cukup menarik perhatian warga Eropa, terutama para bangsawan. Apalagi di tahun 1900, Hermes merancang tas khusus Chorus Bag yang didesain untuk para penunggang kuda dan yang pasti dijual dengan harga yang mahal. Merek Hermes sendiri semakin terkenal di kotanya sendiri di Prancis karena menelurkan produk baru yaitu tas wanita pada tahun 1935. Dimulai dari kaum bangsawan, kemudian kaum sosialita mulai menggandrungi brand Hermes tersebut. Produk-produk Hermes menargetkan para bangsawan yang kemudian digandrungi kaum sosialita selalu mempertahankan proses produksi dengan kerajinan tangan atau biasa kita sebut dengan handmade, dan yang paling penting selalu menggunakan kulit buaya asli untuk produk-produk yang khusus. Cukup disayangkan, demi mempertahankan kualitas kulit buaya, Hermes kemudian mendapatkan kecaman dari dunia internasional pada tahun 2014. Salah satu toko papan atas yang ikut mempromosikan brand Hermes yang bernama Grace Kelly. Nama Grace Kelly kemudian diambil nama belakang menamainya ke salah satu produk tas Hermes. Mungkin para pecinta brand Hermes pasti tidak asing dengan nama Kelly pada tas Hermes. Masa-masa terbaik dari Hermes di bawah kepemimpinan Charles Emile tidak disia-siakan beliau.
melebarkan sayap di dunia sial dan parfum dengan merek Hermès langsung digas oleh beliau. Charles Emile pun pensiun dan digantikan oleh dua putranya yang bernama Adolphe dan Emile Maurice. Mereka kemudian mengganti nama perusahaan Hermès menjadi Hermès Frères. Popularitas Kelly Bag terus naik, akan tetapi dinilai terlalu kecil untuk digunakan sehari-hari oleh para pecinta brand Hermès. Sehingga Hermès kemudian berpikir dan mengeluarkan produk baru yang diberi nama Birkin Bag. Dibuat dari kulit buaya asli, tas Birkin dijual dengan harga yang fantastis. Tahukah berapa? Mencapai 300.000 USD. Sehingga tidak heran jika tas ini hanya dimiliki oleh kalangan atas saja.